kita melanjutkan ini topik bahasan yang sebelumnya tentang partikel in the box. Jadi kemarin kita sudah menentukan bagaimana merumuskan suatu energi yang ada pada kulit suatu atom seperti itu. Kemarin juga didapatkan bahwa pada konsep partikel bebas dalam kotak itu didapatkan bahwa nilai eigenfunction atau psi itu adalah A sin 2 kalikan M, di mana M adalah massa dari atom, kemudian nilai energi akar dibagi dengan H bar X, seperti itu ya. Kemudian dari sini didapatkan bahwa fungsi ini kemudian butuh untuk dinormalisasi untuk mendapatkan nilai ternormalisasi. Sehingga pada persamaan ini untuk menormalisasi biasanya rumusnya adalah eh, integral dari tak terhingga ke tak terhingga itu adalah nilai mutlak psi dikuadratkan dx ya. Sehingga kita tinggal memasukkan persamaan ini ya. Karena sebelumnya sudah dibatasi bahwa nilai batasan partikel dalam kotak itu adalah 0 sampai A, maka batasannya ini diberikan mulai 0 sampai A. Karena kalau di luar 0, A seperti pada ini kemarin, kalau nilai psi-nya itu di luar dari 0 dan A, ya maka nilainya tidak terhingga. Ketika tidak terhingga semua nanti tidak terhingga dan itu tidak mematuhi hukum kuantum mekanik. Ya, sehingga di sini diberi batasan bahwa nilai integral dari 0 sampai A dari akar mutlak psi kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Nilai A, karena A itu adalah nilai amplitudo, nilai mutlak A amplitudo kuadrat, integral 0 sampai A sin kuadrat npx per A dx ya. Dari persamaan matematik didapatkan bahwa nilai integral dari sin kuadrat nx itu adalah hasil pembagian ini ya dibalik gitu ya, mulai dari 0 sampai A, atau di sini kita sudah diketahui instannya bahwa nilai A kuadrat itu adalah karena nilai integral ini itu adalah 2 per A gitu ya. Jadi nilainya ini adalah 2 per A, sehingga dari sini kalau ini sama dengan 1, kalau ini sama dengan 1 gitu ya, maka nilai A-nya itu adalah 2 per A ya. Sehingga ketika A-nya itu 2 per A ini, di akar ya, nilai A per 2A mutlak itu menjadi A per 2 per A akar. Atau habis ini saya akan coba tuliskan. Jadi jika diketahui bahwa nilai A kuadrat integral 0 sampai A sin kuadrat npx per A dx sama dengan 1, maka jika ini nilainya adalah A per 2, sehingga di sini A kuadrat A per 2 sama dengan 1, atau A kuadrat sama dengan 2 per A, sehingga nilai A sama dengan 2 per A integral. Oke. Oke, sehingga fungsi gelombang untuk ini partikel antara 0 sampai A itu fungsi gelombangnya C-nya adalah 2 per A akar 2 per A sin npx per A. Dimana di sini batasan bahwa ini hanya berlaku untuk X antara 0 sampai A. Dan nilai N berturut 1, 2, dan 3. Dari fungsi gelombang tersebut, kita nantinya akan mendapatkan bentuk gelombang dari fungsi ini untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Karena nilai N ini berada pada nilai sin, maka ya, ini akan berulang tiap pi ya. Jadi akan berulang akan melewati titik 0 ketika sampai di pi atau kelipatannya. Gitu.
Nilai si kuadrat ini itu merupakan, nilai probabilitas untuk menemukan, elektron ya, probabilitas elektron. Sehingga ketika maka nilainya, psi dikuadratkan. Jadi untuk kulit pertama probabilitas untuk menemukan elektron itu banyak terpusat di tengah pada, tengah X, separuh X, kemudian, untuk N sama dengan 2 itu adalah seperempatnya X, N sama dengan 3 itu seperenamnya X, dan seterusnya. Ketika ini, dikembalikan ke fungsi gelombang, maka fungsi gelombang ikut gelombang sinus. Ya, untuk N sama dengan 1 bentuknya satu ke atas, untuk N sama dengan 2 bentuknya separuh gelombang, dan seterusnya. Ya, di sini jelaskan bahwa fungsi gelombang psi dan probabilitas densitasnya itu, berada pada, panjang dari box, selama box itu seperti suatu gelombang, seperti itu. Jadi, hal ini nantinya yang akan menentukan kenapa bentuknya, kulit N itu bulat, kenapa bentuknya, kulit P, subkulit orbital P itu adalah, ada 2 kutub, untuk D itu, tidak beraturan, dan sebagainya. Ya, kemudian di sini ada, ada pertanyaan, tentukan, panjang gelombang dari cahaya yang diemisikan. Jadi berapa panjang gelombang yang diemisikan ketika 1 kali 10⁻⁻27 gram partikel, ya, ya, dengan masing-masing, diameternya itu adalah 3 Armstrong gitu ya, berjalan dari N sama dengan 2 menuju N sama dengan 1. Jadi ini anggapannya bahwa, berapakah emisi yang diberikan, panjang gelombang yang diemisikan gitu ya, ketika, ada satu partikel masanya 1 kali 10⁻⁷27 gram, diameternya itu adalah 3 A, 3 Armstrong maksudnya, yaitu jalan dari kulit kedua ke kulit pertama. Ya, itu nanti kita akan selesaikan. Ya, di sini, telah diketahui bahwa sebelumnya tentang, tingkat energi gitu ya, bahwa energi itu nilainya adalah 2 kuadrat seperti yang ada di sini. Ya, nilai energi itu sama dengan N kuadrat H kuadrat dibagi 8 MA kuadrat. Ya, dari sini diketahui bahwa selisih antara, energi kulit teratas dengan kulit ke bawah itu merupakan hasil emisinya, ya. Jadi kita hanya memasukkan nilai ini, nilai masing-masing 2 kali H kuadrat dibagi 8 MA, di mana M-nya itu adalah ini, masanya, ya, dan, A itu adalah panjang dari, diameter dari partikelnya itu. Sehingga dari sini didapatkan bahwa dengan memasukkan nilai N itu 2 dan, N yang pertama itu 2 dan N yang, selanjutnya itu adalah 1, kemudian didapatkan nilai V, di mana V adalah di sini didapatkan bahwa V sama dengan, oh sorry, nu sama dengan 3H dibagi 8 MA kuadrat. Ini karena masing-masing dibagi dengan H bar gitu ya, dan, nu-nya diketahui. Dari nilai ini, karena, nu itu adalah C per lambda, sehingga didapatkan bahwa nilai lambda sama dengan 8 MA dibalik gitu ya. Hasil yang di sini dibalik menjadi 8 MA kuadrat dikalikan C dibagi dengan 3 bar, 3H. Setelah dimasukkan didapatkan bahwa, panjang gelombang dari suatu partikel yang beratnya 10⁻⁻27 gram yang berjalan dari kulit kedua ke kulit pertama itu panjang gelombangnya 10⁻⁻7. Ya, kisarannya sinar UV seperti itu. Ini, merupakan aplikasi untuk, tingkatan energi dan juga, panjang gelombang dari yang diemisikan dari suatu atom, oh sorry, satu elektron di sini atau partikel kecil dari kulit yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya itu, hitunglah jumlah foton yang diemisikan dari, lampu 100 watt selama 1 detik, ya, ya, di sini diberi batasan bahwa, panjang gelombang, sinar kuning adalah 560 nanometer dan
asumsi dari lampu ini berjalan 100%, artinya semua semua energi yang didapatkan itu digunakan untuk emisi sepenuhnya gitu ya. Dari sini diketahui bahwa didapatkan bahwa, nilai konstan Planck bahwa energi itu sama dengan N dikalikan H nu gitu ya. Sehingga jumlah fotonnya itu adalah, eee, jumlah nilai energi dibagi dengan H dikalikan nu. Nu sendiri adalah C per lambda gitu ya, dan nilai energi di sini didapatkan bahwa, nilai energi itu sama dengan, daya dibagi waktu, daya dikalikan waktu. Atau di sini bisa sederhanakan lambda nilai daya dibagi dengan nilai, H dikalikan C, ya. Sehingga dengan memasukkan lambdanya itu ada 560, kali 10 pangkat min 9, jadi atau di sini 5,6 kali 10 pangkat min 7 meter, kemudian dayanya langsung dimasukkan 100 joule, per second atau, 100 watt dikalikan dengan waktunya selama 1 detik, dibagi dengan, ini, konstan saplak H, 6 kali 6 kali 10 pangkat min 34 dikalikan dengan, kecepatan cahaya 2,9 kali 10 pangkat min 8, didapatkan bahwa, jumlah foton yang dipancarkan oleh suatu lampu, 100 watt selama 1 detik itu adalah 2,8 kali 10 pangkat, 10 pangkat 20 buah, ya. Ini adalah contoh yang ini untuk selanjutnya. Kemudian, di sini, ada tugas buat kalian, di mana kalian diminta untuk menentukan untuk satu partikel yang masanya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram, ini kayak masanya ini ya, masanya elektron yang berada pada, satu dimensi, kotak satu dimensi, terjadi transisi dari 3 n sama dengan 3 ke n sama dengan 2 dengan nilai, nu-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 14 per second. Ya, ini nilainya. Tentukan panjang dari, kotak tersebut, ya. Nilainya sekian, kalian coba, mencari berapa sih ini apa, nilainya sekian, caranya seperti apa, coba kalian kalian ini, kalian uraikan. Kemudian tunjukkan bahwa frekuensi pada n sama dengan 3 kedua partikel pada satu dimensi itu 5/3 kali frekuensi dari 2 ke 1. Ya, di sini ditanya frekuensinya, di mana frekuensi itu sebelah mudah, seperti itu ya. Jadi coba kalian kerjakan dan buktikan, pertanyaan dari A dan pertanyaan dari B. Ya, itu sementara untuk hari ini, nanti akan kita sambung untuk, selanjutnya. Terima kasih ya dan sampai jumpa.